Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan materi kami, yaitu pemeriksaan psikologi wawancara dalam setting psikologi forensik. Perkenalkan, ada saya Dini sebagai moderator, dan anggota saya ada Ade Ratri, Christine, Nadia Kalisa, Vanessa Kusuma, dan Siti Habibah. Masuk ke dalam materi. Psikologi forensik adalah bidang ilmu yang menggabungkan praktik psikologi dan hukum. Kemudian ada tugas psikologi forensik. Yang pertama ada pelaku. Pada pelaku dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu interogasi. Interogasi bertujuan agar pelaku mengakui kesalahannya. Sarjana psikologi yang direkrut oleh kepolisian, polisi yang mendapat pelatihan dari psikolog forensik, atau psikolog yang diundang oleh kepolisian. Yang berikutnya ada criminal profiling. Psikolog forensik dapat membantu polisi melacak pelaku dengan menyusun profil kriminal pelaku. Contohnya pelaku sodomi yang 85% diprofiling sebagai korban di masa kecilnya. Yang terakhir ada psikolog forensik juga dapat melakukan asesmen untuk memberikan gambaran tentang kondisi mental pelaku. Kemudian yang kedua, psikologi forensik dapat melakukan otopsi psikologi. Contohnya, kasus-kasus pembunuhan yang diikuti bunuh diri oleh pelaku atau pelaku bunuh diri yang meninggalkan pesan membutuhkan pengumpulan data yang lebih rumit dan banyak pertimbangan. Seorang psikolog dapat menyusun otopsi psikologis berdasarkan sumber bukti tidak langsung, yaitu catatan yang ditinggalkan oleh almarhum, data yang diperoleh dari teman, keluarga korban, atau teman kerja. Tujuan otopsi psikologi adalah merekonstruksi keadaan emosional, kepribadian, pikiran, dan gaya hidup almarhum. Otopsi psikologi akan membantu polisi dalam menyimpulkan kemungkinan korban dibunuh atau bunuh diri. Selanjutnya ada tahap psikologi forensik. Pada tahap psikologi forensik ini menggunakan 7 tahap, yaitu tahap menjalin raport, tahap menjelaskan tujuan wawancara, tahap report everything, tahap melakukan probing, tahap mengingat atau recall, tahap merangkum, dan tahap penutupan. Pada tahap tersebut, peserta diajak berlatih melakukan penggalian data dengan saksi. Melalui alur ini juga pewawancara diajak untuk menelusuri kapasitas kognitif saksi ataupun korban yang diwawancara sehingga mendapatkan data yang valid dan terhindar dari bias. Teknik wawancara kognitif juga memudahkan saksi ataupun korban dalam memberikan keterangan dan meminimalkan kecemasan yang dapat mempengaruhi proses mengingat peristiwa yang dialaminya. Slide selanjutnya ada wawancara setting forensik. Wawancara kognitif kerap digunakan dalam setting forensik. Wawancara kognitif dibuat oleh Ron Fisher dan Edward Geiselman pada tahun 1992. Wawancara kognitif ini bertujuan untuk meningkatkan proses pencarian, sehingga membantu saksi atau korban merasa santai dan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi. Teknik ini mencoba mengurangi sugesti yang selama ini menjadi kelemahan teknik investigasi yang digunakan dalam penggalian data di penegakan hukum dan ruang sidang. Teknik wawancara kognitif juga memudahkan saksi atau korban dalam memberikan keterangan dan meminimalkan kecemasan yang dapat mempengaruhi proses mengingat peristiwa yang dialaminya. Selanjutnya ialah bidang masalah untuk mengidentifikasi psikologi forensik. Yang pertama ada psikologi kejahatan kriminal, di mana hal tersebut kita dapat mempelajari dan meneliti kejahatan dari sudut kejiwaan sang pelaku, seperti mempelajari alasan mengapa pelaku melakukan tindak kriminal tersebut. Yang kedua ada tes dan rehabilitasi psikologis, guna mengetahui hal-hal apa saja yang diderita sang korban sehingga korban tersebut dapat penanganan yang tepat dari pihak hukum. Yang ketiga ada psikologi investigatif, yaitu penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dari kejadian dan membantu pihak hukum dalam memberi hukuman kepada sang pelaku. Yang terakhir
ada psikologi dan hukum, di mana keduanya saling berkaitan karena psikologi dapat membantu para penyelidik untuk mendapatkan pembuktian psikometri atas tersangka, sehingga para penyelidik dapat menangani apabila ada sang pelaku yang bisa disebut abnormal. Ada contoh kasus psikologi forensik di Amerika yang diambil dari film Good Will Hunting. Tiap-tiap departemen di kepolisian Amerika Serikat memiliki psikolog yang merupakan konsultan kepolisian. Tugasnya adalah menentukan penyebab kematian seseorang karena dibunuh atau bunuh diri. Setiap pengacara memiliki rekanan seorang psikolog. Tugasnya adalah sebagai konsultan peradilan. Psikolog akan merancang hal-hal yang akan dilakukan pengacara maupun kliennya agar dapat memenangkan perkara. Tiap-tiap lapas memiliki terapis dengan spesialisasi keahlian merehabilitasi narapidana. Lalu ada kasus nyata di Indonesia, yaitu pelaku teror bom Bali 1 dan 2 di tahun 2000. Lalu ada Sumanto di tahun 2003, seorang pemakan mayat asal Purbalingga. Psikolog menyatakan bahwa Sumanto menderita gangguan jiwa atau psikopat. Akhirnya ditempatkan di bangsal khusus penderita penyakit jiwa. Lalu ada Rian di tahun 2008, berdasarkan hasil tes psikologi dan hasil pemeriksaan tim kedokteran kejiwaan Polda Jatim, bahwa ia mengalami gangguan kejiwaan psikopatis. Lalu ada bunuh diri satu keluarga di Malang di tahun 2010. Jadi, psikolog forensik ini membantu polisi, jaksa, pengadilan, dan penyelidikan penjara. Kita mendampingi narapidana yang memiliki gangguan jiwa. Selanjutnya ialah karakteristik dan penggunaannya, di mana tujuan utama wawancara investigasi adalah untuk memperoleh informasi yang benar untuk menjelaskan kasus pidana. Banyak penyelidik dan pewawancara bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Bahkan tak jarang pula seorang pewawancara menekan saksi untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Dua tujuan di atas mengarah pada teknik yang berbeda. Bagi penyelidik yang memiliki tujuan pertama atau untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka, ia akan mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pengakuan tersangka. Tetapi dapat juga dilakukan dengan cara brute force atau serangan brutal, di mana seorang penyelidik akan menekan dengan banyak tekanan dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menyudutkan tersangka hingga ia mengaku sendiri. Selanjutnya, penyelidik kedua menggunakan pendekatan yang lebih terorganisir untuk memperoleh informasi yang benar dari kasus pidana yang diselidiki. Hal ini dilakukan agar seorang saksi dapat memberikan penjelasan atau kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya, sehingga ia menggunakan pendekatan yang lebih terorganisir agar sang saksi dapat percaya sepenuhnya kepada sang penyelidik. Kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan adalah psikologi forensik berkaitan erat dengan hukum. Psikolog forensik juga dapat melakukan otopsi psikologi terhadap pelaku maupun korban. Ada 7 tahapan untuk melakukan wawancara psikologi forensik. Fungsi dari wawancara psikologi forensik adalah untuk membantu saksi atau korban merasa santai agar bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi. Adapun 4 bidang masalah untuk mengidentifikasi psikologi forensik. Dari 2 contoh kasus yang telah disebutkan pun berbeda cara untuk menyelesaikannya. Contoh kasus pertama yang ada di Amerika menggunakan wawancara investigasi, dan contoh kasus yang kedua yang berada di Indonesia menggunakan pendekatan yang lebih terorganisir. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.